Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana ya Allah fi umrina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa durriyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan keberkahan dan juga kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan dalam keadaan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas beribadah apapun yang kita lakukan, dan kita berharap dijadikan sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Dan kita juga jadi ahli silaturahim. Bapak Ibu, pagi hari ini masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pagi hari ini kita masih hidup, dan hidup kita insya Allah mudah-mudahan hidup yang penuh berkah, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup, yaitu Allah berkehendak supaya kita ini menjadi abdinya Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu menjadikan semua manusia menjadi abdinya, tetapi Allah justru ingin menguji dari hidupnya itu apakah dia akan memanfaatkan kesempatan untuk bertakwa atau cenderung kepada yang fujur. Karena Allah mengilhamkan kepada setiap diri fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Kepada setiap diri ditanamkan kecenderungan berbuat jelek dan kecenderungan berbuat baik. Tinggal kita mau pilih yang mana. Nah, pada saat kita memilih yang mana, maka tekadkan ke dalam diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika beribadah, mencontoh Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh kepada kita dalam beribadah, bersihkan kalbu, lakukan sesuatu yang beliau contohkan, dekatkan diri kepada Allah, contoh Rasulullah, dan bersilaturahim dengan sesama. Ya, disebutkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah petunjuknya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan diberikan kemudahan kepahaman dengan rezeki yang dimudahkan. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk yang senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan benar. Mohon pertolongan dengan benar kepada Allah. Caranya ada dua. Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kata Allah kepadaku dengan sabar dan sholat.
sabar. Puncaknya kemarin sudah kita lalui berupa pengendalian diri, yaitu dengan saum dan sholat. Alhamdulillah kita juga sudah banyak tambah di dalam bulan Ramadan latihan-latihan saat latihan-latihan sholatnya dengan sholat tarawih, sholat qiyamul lail, tahajud, witir. Alhamdulillah gartol gue ayeuna masih kana mah geus parang siun deui punya geus jarang ayeuna mah Bu, tanya kepada diri kita masing-masing. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan untuk tetap memelihara dari kebaikan di bulan Ramadan. Hari ini sudah tanggal keberapa Bu? Dari bulan Syawal. Aya nu debut 15, aya nu debut 14, kumaha ibu waelahnya rek milih nu mana oge nya. Nu pasti mah hari ini Jumat penuh keberkahan di bulan Syawal, dan mari kita tanya 30 hari kemarin kita saum belaan parebut bulannya ayeuna ditaruluykeun teu saumna, kan gitu yang jadi pertanyaan. Kenapa parebut bulan beak dengkak nepi ka lebaran ge 2 poe gitu ya. Tapi teu dituluykeun ku Syawal eta teh sarua ngaheureukeun kana diri nya nya teh ngaheureukeun ka Allah, ngaheureukeun kana diri, seolah-olah Allah teh deugeutna teh keur bulan puasa we wungkul ka urang teh punya geus bulan puasa lain puasa mah jadi eueuh deui Allah teh Bu. Nu tadina nyarekan batur goreng ka batur nu tadina iri sirik pirik jaya aniaya baralik deui ayeuna teh penyakit teh Bu, garade amok teh punya nu parlit balik deui keket gitu. Alhamdulillah masih kena sadar, masih kena eling punya. Ingat sadar tuh yang paling penting ada 4 Bu. 1, sadar bahwa rezeki sudah ditanggung Allah dan tidak akan tertukar. Yang kedua adalah kewajiban yang senantiasa harus dijalankan dan tidak bisa diwakilkan. Yang ketiga, paeh geus pasti, mati itu tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Dan yang keempat yang paling penting harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita selalu dalam pengawasan dan diberikan segala sesuatunya hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 kesadaran ini yang harus membuahkan amal pada diri kita. Amal kita setelah Syawal selalu saya sampaikan, yang pertama bersyukur kepada Allah dengan banyak berzikir, menyebut nama Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, tarik apa yang ada dalam diri ini dengan cahaya-cahaya, dengan sinar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir. Yang kedua adalah mencoba untuk menarik apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW, kemudian kita coba amalkan. Dan yang ketiga adalah apa Bu? Memperbanyak silaturahim. Kalau dengan yang hidup bersilaturahim dengan cara bertemu ataupun mungkin berkomunikasi. Dengan yang mati kita berziarah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, banyak yang salah kita sekarang berziarah. Berziarah datang ke kuburan teh menta, Bapak Ibu abdi teh kawin doakeun Bapak. Bapak lagi cek Bapak lagi aing geus teu bisa nanaon. Jadi kudu kumaha atuh? Justru datang ke sana itu katakan assalamu alaika, sebutkan namanya ahlal kuburnya, kuring oge bakal nyusul ke kadinya. Kumargi kitu ya Allah hampura tah nu di jero kubur teh. Jadi nu kudu dipentakeun hampura teh nu di jero Bapak hampuranya abdi can bisa ngirim ini entong. Ai kanu hirup mah kudu kitu Bu, kanu hirup. Ya, tapi anu kaut kanu maot mah bacakanlah doa, mintakan kepada Allah agar diampuni segala dosa dan salahnya, insya Allah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, pagi hari ini sehat walafiat ya, segar bugar insya Allah. Dan tentunya kita juga ditemani, dibersamai dengan sahabat-sahabat dari Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Sumedang. Teh Yuliati bersama keluarga, dari Saung Tahfidz di Cirebon Ibu Hilda Martina bersama keluarga, kemudian dari Cipamokolan Kota Bandung Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, kemudian dari Sukaraja Tasikmalaya Tanjung Jaya Singaparna Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, dari Bandung Margahayu ya Kang Muhammad Husain bersama keluarga, dan dari Radio Kilait FM Bandung Kang Indra Gunadi bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, semuanya dalam keadaan baik, dan tekadkan dari dalam diri kita bahwa kita ini bahagia. Karena kalau hidup tidak bahagia terus rek neangan naon deui ibunya. Betul enggak? Kan doa kita minta Robbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina bandar. Ta eta disebut bahagia ta eta Bu. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kalau tidak bahagia gimana Bu? Yang geus we paeh punya. Ya, eta oge lamun geus waktunya. Jadi hidup harus bahagia. Manusia kesana kemari jungkir jung balik teh ngeneangan bahagia. Nu pasea, nu parebut kursi, nu parebut jadi anggota dewan, nu parebut jadi bupati, parebut jadi gubernur, parebut jadi presiden, neangan bahagia. Ya. Terus urang parebut naon, Bu? Geus mau diparebutkeun bahagia teu atuh kumaha? Yuk kita berbahagia. Ingat, ciri bahagia adalah lurus antara hati, ucapan, perbuatan, dan doa. Itulah yang disebut raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Ya, itulah yang disebut bahagia. Kalau tidak begitu tak akan bahagia. Dan Allah berikan kepada kita petunjuknya lewat Al-Qur'an. Pagi hari ini kita akan membaca Al-Quran. Dari itu yuk kita sama-sama bahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Jangan sampai satu hari saja tidak baca Al-Quran. Karena orang yang tidak bisa baca Al-Quran atau orang yang tidak membaca Al-Quran tak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan manusia yang paling bahagia di dunia, selama dunia ini ada dan Allah menciptakannya, itulah manusia pembawa Al-Quran. Namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yuk kita mencontoh beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang dianggap atau diaku sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Ini insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca surat ke-71. Surat tentang ya, surat Nuh. Surat ke-71. Kita akan mulai dari ayat pertama. Surat tentang Nabi Nuh ini alaihissalam disimpan di dalam surat dalam Al-Quran nomor 71, jumlah ayatnya 28 ayat. Dan pagi hari ini mudah-mudahan kita sempat untuk membaca beberapa ayat ataupun mungkin 28 ayat. Mari kita lihat waktunya ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih dan dipilih untuk mampu membaca dengan benar sesuai dengan yang diperintahkan atau dicontohkan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzira qaumak an anzira qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا تسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا حسارا. ومكروا مكرا كبارا. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. 28 ayat dari surat Nuh sudah kita baca. Mudah-mudahan yang baiknya dari bacaan kita dijadikan catatan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala bacaan Al-Qur'annya, dan yang salahnya mudah-mudahan diampura, ya, dihampura segala kesalahan kita semua dan diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita sehingga makin hari kualitas bacaan kita makin baik. Surat Nuh ini diturunkan di kota Mekah. Tapi kita baru saja balik dari kota Mekah, ya, sudah membaca surat Nuh. Harus seperti itu Bapak Ibu merasakan. Kalau bacaan Al-Quran itu, kalau diturunkannya di Mekah, bagaimana suasana Mekah pada saat itu? Mencekam, ya, suasananya sangat tidak mengenakan, sampai-sampai diintimidasi, diboikot, diteror, bahkan dikejar-kejar. Nah, seperti itu. Jadi nuansa batinnya ke bawah ketika kita membaca ayat-ayatnya. Baik, di samping itu kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Yuk kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam memahami apa yang sudah kita baca dari surat Nuh ini. Kita mulai dari ayat pertama. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nabi Nuh berkata, hei kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Ibadahilah Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepada aku. Jadi beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan taat kepada aku. Artinya apa? Ikuti yang dicontohkan olehku, kata Nabi Nuh. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dari dosa-dosamu dan menangguhkanmu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya apabila telah datang ketetapan Allah, tidak dapat ditangguhkan seandainya kamu mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Di sini perhatian kita, kalau ada perintah Allah maka taatlahnya. Disebut taat itu kalau sekarang taatnya kepada siapa, Bu? Kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atiullah wa atiur Rasul, ya, dalam hal agama. Tapi dalam hal kehidupan, atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau dalam kehidupan, lebaran kiraha nurut ka sahabu, ka pamarentah, ya. Nurut ka pamarentah ka mana?
Kapan diperintah lagi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Mereka nyin pemerintahan sorangan kumaha wae punya. Nabi Nuh berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Jadi Nabi Nuh itu lapor kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah memanggil atau sudah menyeru, mengajak. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka dari kebenaran." Ya, mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka beriman kepada Allah agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Jadi ketika Nabi Nuh berdoa, mereka nutupan telinga, ya, nutupan celina, Bu, ya. Kira-kira Ibu Osok itu kalau ada yang berdoa, kalau ada yang baca Quran, tapi tutupan celingana, tutupan malah ini nutupan nanti pakai naon, pakai dangdutan punya menggelegar kan gitunya supaya naon nu dakwah teka dang osok itu osok asli dina kadenge oge api-api tengah denge. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman kepada Allah agar Allah mengampuni mereka, artinya mereka Nabi Nuh minta ampunannya, mereka memasukkan anak jari mereka ke telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Jadi celina kieu terus bajunya diku tetap kieu, Bu. Teh kaum Nabi Nuh. Jadi manehna teh belegug kacida. Nya, belegug kacida. Kudu nama lamun aya nu dakwah aya ceramah teh dangukeun, reungekeun, tingalikeun, perhatikeun. Lain ini menutup ceuli. Jadi untuk data lain kieu, Bu. Kalau ini kan kedengeran masih ini mungkin coba dulu. Kadang teh. Terus habis gitu mukanya ditutup. Nah, gitu ya. Kita kaum Nabi Nuh. Jadi lamun aya sok aya jelema anu kitu, lamun aya dakwah terus ditutup mukanya, ini yang ditutup celinganya eta teh kaum Nabi Nuh. Siap-siap bakal kena azab. Di dunia eta teh Bu, azabna teh lain nunggu di akhirat. Ya. Ini mah bukan ngancam, ini cerita dari kisah Nabi Nuh. Ya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka akan aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi Bapak Ibu, kesombongan kaum Nabi Nuh ini adalah dia menyembah selain Allah. Siapa yang disembahnya? Karuhun. Nah, nenek moyangnya yang menurut mereka punya kelebihan. Nah, begitu diingatkan oleh Nabi Nuh, tidak mau. Ingat, setelahnya Nabi Adam, kemudian ada Nabi Idris, kemudian baru Nabi Nuh. Dari Nabi Adam sampai Nabi Idris tidak ada yang diazab satu orang. Dibiarkan. Pas di Nabi Nuh, mereka keterlaluan, maka diutuslah Nabi Nuh alaihi